Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Girzan, Arifuddin Nur, Rahmat, dan Yohanes, akan membawakan tentang pesan-pesan verbal dan non-verbal dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebelum masuk ke materi, mari kita mengetahui bahasa Indonesia baik dan benar itu apa. Berbahasa Indonesia yang baik adalah berbahasa yang disesuaikan dengan situasi pembicara atau konteks. Kaidah tata bahasa dapat berupa lawan bicara, tempat bicara, dan sebagainya. Contoh, menggunakan kata Anda ketika berbicara dalam bahasa formal dan menggunakan kata kamu apabila dalam acara informal. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi pesan verbal dan non-verbal. Pesan itu sendiri bersifat abstrak dan pesan dapat bersifat konkret bila berupa suara, mimik, gerak-gerik, bahasa lisan, dan bahasa tulisan. Pesan disampaikan oleh pengirim kepada penerima dapat dikemas secara verbal atau non-verbal. Materi pesan verbal ini akan disampaikan oleh anggota selanjutnya, yaitu Arifuddin Nur. Baik, pesan verbal adalah penyampaian makna menggunakan kata-kata. Pesan verbal sering digunakan dalam hubungan antara manusia dalam mengungkapkan perasaan, emosi, pemikiran, gagasan, fakta, data, dan informasi, saling bertukar pemikiran. Pesan bersifat verbal yaitu verbal communication, antara lain oral, komunikasi yang dijalani secara lisan, written, komunikasi yang dijalani secara tulisan. Materi selanjutnya akan disampaikan Saudara Rahmat. Jenis pesan verbal: berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Contohnya, komunikasi verbal vokal adalah presentasi saat rapat. Komunikasi verbal non-vokal adalah surat menyurat. Mendengarkan dan membaca. Mendengarkan adalah mengambil makna dari didengar. Mendengarkan melibatkan unsur mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Karakteristik pesan verbal: yang pertama, jelas dan ringkas. Yang kedua, perbendaharaan kata. Yang ketiga, makna konotatif dan denotatif. Yang keempat, intonasi. Yang kelima, kecepatan berbicara. Dan yang terakhir adalah humor. Materi pesan nonverbal akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Girzan. Saya Muhammad Girzan akan menyampaikan pesan nonverbal. Apa sih pesan nonverbal itu? Pesan nonverbal tidak menggunakan kata-kata. Melalui pesan nonverbal kita mengetahui suasana emosional seseorang. Apakah bahagia, marah, bingung, atau sedih. Pesan bersifat nonverbal. Nonverbal communication. Gestural communication, menggunakan sandi-sandi untuk menjamin kerahasiaan, menggunakan kiat, isyarat, gambar, atau warna. Jenis-jenis pesan nonverbal. 1. Sentuhan atau tactile message. Pesan nonverbal, non-visual dan non-vokal. Alat penerima sentuhan adalah kulit. Menerima dan mendemokan emosi yang disampaikan oleh orang melalui sentuhan. 2. Komunikasi objek. Penggunaan pakaian atau sering dinilai lari jenis pakaian yang digunakannya, walaupun ini termasuk bentuk penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi. 3. Kronemik. Komunikasi nonverbal yang dilakukan ketika menggunakan waktu. 4. Gerakan tubuh. Digunakan untuk menggantikan suatu kata atau frasa. 5. Prosemik.
atau bahasa ruang, jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk tempat atau lokasi posisi berada. 6. Lingkungan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. 7. Vokalis atau paralinguis, unsur nonverbal dalam sebuah ucapan, yaitu cara berbicara. Untuk materi selanjutnya, karakteristik pesan nonverbal akan dilanjutkan oleh Saudara Yohanes. Dan berikut ini karakteristik pesan nonverbal. Pertama, komunikatif. Kedua, bersama perilaku. Ketiga, artifaktual. Keempat, konstekstual. Kelima, paket. Keenam, dapat dipercaya. Dan terakhir, yang ketujuh, dikendalikan oleh aturan. Nah, begitulah materi yang saya dan kelompok saya bisa sampaikan. Sekarang kita harus ambil kesimpulannya. Kesimpulannya adalah komunikasi verbal dan nonverbal merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam arti, kedua bahasa tersebut bekerja sama untuk menciptakan suatu makna. Namun, keduanya juga memiliki perbedaan-perbedaan. Satu perbedaan utama dalam pemrosesan adalah dalam sebuah tipe informasi pada setiap belahan otak. Secara tipikal, belahan otak sebelah kiri adalah tipe informasi yang lebih tidak berkesinambungan dan berubah-ubah. Sementara belahan otak sebelah kanan adalah tipe informasi lebih berkesinambungan dan alami. Demikianlah materi yang kelompok saya berikan. Jika ada kurang dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.